Salam saudara sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita syutingnya sedikit berbeda. Kita syuting di alam terbuka. Tujuannya kami ingin memperlihatkan kepada saudara sekalian betapa asrinya pemandangan lingkungan yang ada di sekitar kami, dan lingkungan ini sangat menyejukkan hati. Mungkin bagi kita yang saat ini sedang sumpek, kita sedang mengalami pergumulan, stres dengan situasi yang ada, saya menyarankan untuk kita boleh sesekali pergi ke daerah, kita bisa menikmati udara yang segar, dan ketika kita kembali kita sudah diberikan kekuatan yang baru. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara sekalian dikasih Tuhan, renungan kita ini berbicara ketika Tuhan meredakan angin ribut. Tuhan meredakan badai yang saat itu sedang dihadapi oleh murid-murid. Kalau kita jujur, ada banyak badai yang sedang kita alami saat ini. Mungkin itu badai ekonomi, kita nggak tahu bagaimana perekonomian ke depan. Mungkin itu badai kesehatan, orang kelihatannya sehat, tiba-tiba malamnya sudah meninggal. Ya. Ada banyak badai, dan badai itu kadang-kala membuat kita takut. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, ada pesan firman Tuhan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai atau situasi yang sulit. Sesulit apapun, kita belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita teladan, pengajaran yang begitu berharga. Bagaimana ketika dia menghardik angin ribut, itu sebetulnya pelajaran, itu sebetulnya teladan yang diberikan kepada kita, kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa mereka bisa merubah situasi yang ada. Mereka bisa menghardik badai yang ada. Dengan apa? Yaitu dengan perkataan. Hari ini tema kita ialah mari kita belajar memperkatakan perkataan iman. Memperkatakan kepada situasi yang kita hadapi, badai yang kita hadapi, supaya badai itu menjadi tenang. Mulai memperkatakan perkataan iman. Kadang kala kita sebagai anak Tuhan, kita tidak menyadari bahwa mulut kita, perkataan kita itu memiliki kuasa. Saya pernah membaca sebuah artikel bagaimana seorang profesor di Jepang, dia mengadakan penelitian, yaitu melihat bagaimana pengaruh perkataan terhadap molekul-molekul air. Ketika air itu diperkatakan dengan perkataan yang positif, maka di dalam air itu mengandung molekul-molekul yang sangat indah, seperti kristal yang begitu indah. Tetapi sebaliknya, ketika air diperkatakan dengan hal-hal yang negatif, apa yang ada di dalam air itu ternyata molekulnya tidak baik. Air yang diperkatakan dengan perkataan yang positif itu menjadi air yang bagus, air yang menyehatkan. Kalau kita melihat, ini orang dunia, mereka menyelidiki hal yang demikian. Apalagi kita orang-orang percaya. Kita harus punya satu keyakinan bahwa mulut kita memiliki perkataan. Mulut kita memiliki kuasa. Dan ketika kita mulai memperkatakan hal-hal yang baik, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua, jangan kita menyerah dengan situasi yang ada. Jangan kita putus asa dengan situasi yang ada.
kita bisa merubah situasi yang kita hadapi, yaitu dengan kita memperkatakan perkataan iman. Dan saya percaya berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kita, kuasa Tuhan akan bekerja, kekuatan yang baru, semangat yang baru, Dia akan berikan, saudara akan terima dengan penuh, dan itu akan melimpah, saudara akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menguatkan iman kita semua. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap kuat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.